1442 Hijriah adalah satu Muharram yang belum atau tidak kita laksanakan seperti sedia kala, yang mana setiap satu Muharram Al-Musli senantiasa mengadakan acara pawai obor atau yang lebih meriah daripada malam ini. Kita maklumi bersama, namun bukan berarti kita sekalian untuk menghilangkan momentum satu Muharram ini sebagai acara tahunan pergantian pengurus OSAM. Yang pertama dan paling utama, kami ucapkan terima kasih kepada pengurus OSAM 1 tahun, 2 tahun yang lalu, terutama yang selama ini paling lama menjabat sebagai Rois Sah adalah Teh Ratna. Kemudian juga kepada pengurus yang sekarang tidak menjadi pengurus lagi, bukan berarti kalian tidak terpakai untuk menjadi pengurus, tetapi tadi sudah dikatakan sebagai regenerasi dari pengurus-pengurus berikutnya. Semoga amal bakti kalian di Ponpes Al-Musli ini sebagai jalan, sebagai wasilah untuk mendapatkan kebarokahan itu. Walaupun kalian mengabdi ataupun berbakti, berkhidmah di Ponpes Al-Musli ini sebagai OSAM, tidak mendapatkan nilai secara duniawi, tidak mendapatkan nilai sebagai seperti materi ataupun imateri, tetapi itu bukan berarti kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan insya Allah kalau dengan tulus ikhlas kalian akan mendapatkan apa-apa yang lebih daripada apa-apa. Oleh karena itulah, maka kepada pengurus OSAM yang baru, jejak-jejak ataupun program yang sudah dilaksanakan oleh pengurus OSAM yang lama hendaklah dilanjutkan. Ya, yang buruk, yang tentunya ada, dan yang namanya keburukan itu adalah milik kita semua, pasti ada, dan itu janganlah ditiru. Itu sudah merupakan suatu al-adat muhakamah, hukum adat yang perlu dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya Abi punya istilah untuk OSAM ke depan, singkatannya lokomotif. Lokomotif, bukan lokomotif ya, lokomotif. Lokomotif. Catat ini bagi pengurus yang baru. Lo harus loyal. Loyal kepada siapa? Loyal, pertama, loyalnya pengurus di bawah Rois dan Roisah kepada Rois dan Roisah. Rois dan Roisah loyal kepada yang lebih tinggi lagi. Siapa di situ? Dewan Asatidz, kemudian yang termasuk pengasuh. Tanpa loyalitas yang tinggi, maka OSAM ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ketika yang lebih tinggi mengarahkan kepada kita, coba laksanakan ini, coba begini, buktikan sebagai loyalitasnya. Ya, paham? Yang kedua, loko. Apa kok yang kedua? Harus siap. Ya, kok yang keduanya kompak. Ya, kompak di semua lapisan, dari mulai Rois, Wakil Rois, kemudian Sekretaris Bendahara sampai kepada seksi-seksinya. Jangan sampai OSAM ini hanya one man show, hanya seorang yang bekerja, hanya itu lagi. Misal seksi ini bisa kesana kemari, yang jadi ini si anu lagi, seolah-olah nggak ada orang. Kemana seksi keamanannya, kemana seksi pendidikannya, kemana seksi kebersihannya? Ini yang perlu kekompakan.
Oleh karena supaya kompak maka harus mu. Lokomu. Apa munya? Musyawarah. Jadi pengurus ini dari mulai roisahnya harus selalu musyawarah. Jadi jangan sampai ada satu tindakan, ada satu aturan tanpa musyawarah, baik itu di antara OSAM maupun kepada yang lebih tinggi lagi, Dewan Asatidz ataupun kami. Jangan sampai melaksanakan sesuatu kegiatan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Ini terkadang ada, tahu-tahu kok begini, tahu-tahu kok ada begini. Nah, jangan sampai. Harus musyawarah dulu. Bagaimana? Begini, boleh enggak? Bagaimana? Begini, boleh enggak? Tanya dulu. Ya. Nah, misalnya ketika kemarin event 17 Agustus, lapor Bi mau mengadakan kegiatan ini, lombanya ini, apa saja terus diperinci dari A sampai Z. Lombanya ini, oke. Ya, Abi kasih saran, jangan lomba yang seperti ini. Ini boleh pakai. Ya. Nah, ini jangan sampai nanti ketika kegiatan itu berlangsung tiba-tiba karena tidak musyawarah sama Dewan Asatidz, tidak musyawarah Abi berhentikan, nggak boleh ini. Nggak boleh ini, ya jangan sampai begitu. Selalu musyawarah wasyawirhum fil amr. Nah, yang terakhir tip yaitu harus aktif. Ya. Jadi jangan sampai hanya tuksing, tahu tuksing, dibentuk terus cicing. Ya. Diem, namanya aja tertera. Jadi harus apa? Harus aktif. Dan yang aktif itu jangan sendiri. Ini bukan Muji Harwanto ya. Mana Harwanto? Masya Allah. Jadi kalau Abi nyuruh, toh ini, oh itu tuh orangnya. Tuh lihat. Karena dia orangnya nggak mau diem, ngurusin apa aja. Ya. Jadi karena melihat dia yang aktif, yang tanpa disuruh, ada aja. Nah, toh anu. Harusnya sih tidak hanya ke dia, tapi level yang lebih tinggi lagi siapa? Coba nanti langsung ke orang itu. Jadi itu, ya. Kemarin suruh nguras, nguras. Setengah hari habis ngaji 3 jam atau. Tapi alhamdulillah masuk ke teron bisa keluar lagi. Dulu ada santri SMP kecil suruh masuk ke teron nguras, gak bisa naik, gak bisa keluar lagi. Habis sudah gampang, masya Allah kumayung, alhamdulillah, ya. Ini jadi yang aktif jangan seorangnya, semuanya. Apalagi nih ya, wakil ketua yayasan Pak Gatot itu orangnya, ya. Ya, kan kakaknya tahu persis dari waktu masih kanak-kanak, remaja, dia itu orangnya apik. Jadi kalau punya kamar sendiri ya, kamar masing-masing. Ya, rapi, nata buku, nata baju, spray, bersih terus. Makanya kalau kesini kalau ini gatal terus, sareksek. Ningali ini begini, ningali ini begitu. Ya sampah berserakan di mana-mana. Terus itu berkas-berkas itu masih numpuk. Ya, nah itu. Jadi sekali lagi, ya kepada siapa? Kepada pengasuh, kepada OSAM, ya, kalau ada apa-apa diskusi musyawarah itu bukan hanya kepada intern antara pengurus, tapi juga atas keyayasan boleh. Kalau ada Pak Gatot ke sini, silakan. Dia insya Allah bisa menampung dan bisa ini bekerja sama gitu ya. Cuma ya tadi datangnya Sabtu, Minggu gitu ya. Nah itu sering, silakan. Gimana nih bagusnya? Bagaimana bagusnya? Insya Allah ini ke depan kita Yayasan Al-Musli ini, SMP Al-Musli ini, yang sekolah yang mondok di sini ada peningkatan ke depan. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kan sekarang ya ada beberapa program yang kalian jalani. Metode baru, metode demi metode, Abi sedang mencari gimana ini. Kalian itu sebagai santri Al-Musli ini, 3 tahun di Al-Musli ini istilahnya bebenangan.
Sekarang, ayo siapa yang ngacung? Yang masuk ke sini Iqra 2 atau Iqra 1 mana? Ngacung nggak apa-apa. Dan sekarang sudah ke Quran. Iqra 2 terus ke Quran. Ngacung. Nah, Iqra berapa itu? Iqra 1, Iqra 2 datang ke sini. Iqra 2. Sekarang udah bisa baca Quran. Udah bisa kembali tes. Iqra berapa? 2. Iqra berapa? Iqra 1, Iqra 2. Ada Iqra 1 ada nggak? Nggak ada. Iqra sekarang nanti perempuan. Ya. Nah, kalian ini insya Allah harus ya berusaha 1 bulan bisa baca Quran. Ya, baik putra maupun putri. Kemudian nanti amsilati juga. Alhamdulillah 3-4 bulan. Kalau di amsilati sana 3-6 bulan. Di Al-Muslim. Kalau memang 3 bulan bisa, wah itu hebat lah. Kalau laki-laki abi janji dikasih BHS tuh. Bener nggak bohong? So, sekarang yang santri baru nih, jilid 1, jilid 2, 3 bulan atau 5 bulan lah. 5 bulan bisa amsilati, khatam, BHS-nya udah ada. Nggak bohong, so diserahin lah untuk laki-laki. Ya, dan tersiap. Siapa yang bisa? Ya, kasih hadiah nanti. Ya, gampang BHS mah, banyak. Ya, tuh, mau sarung batik nanti kasih sarung batik. Ya, yang penting bisa. Ya, 5 bulan atau 6 bulan. 6 bulan lah, 6 bulan. Ya. Nah, sekarang mungkin para ustadz tadi terus membukanya. NU mengadakan metode ilham. Tadi di share. Itu diperuntukkan kepada siapa saja. Yang penting pesantren NU. Baik ustadznya maupun pengasuhnya yang akan ada pelatihan. Nah, insya Allah aku juga pengen ikut gitu ya. Bagaimana sih? Katanya metode itu 3-6 bulan bisa hafal 30 juz. Itu dari Jombang, kiainya, kemudian keluar Jombang, kemudian mungkin Kempek. 3-6 bulan. Nah, nanti ke depan juga, Abi juga pengen kalian itu mondok di sini, tamat SMP kelas 3 keluar minimal lah 5 juz Al-Quran. Dengan metode yang baru, yang mudah katanya, seperti main game gitu. Ya, seperti permainan, tetapi memang mudah dicerna dan kuat hafalannya. Insya Allah ke depan kita tinggalkan terus. Ya, jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, terutama kepada Osam yang berbentuk, ingat tadi apa? Lokomotif inilah jadikan sebagai pedoman santri Osam sebagai rel untuk menjalankan organisasi. Insya Allah Al-Muslim selalu akan berkembang. Ya, tadi Pro Isa mengatakan ada apa tuh? Neng, penerimaan santri baru teh. Nah, itu baru kali ini. Jadi nggak kaget ya datang ke sini. Nanti lebih meriah lagi, boleh. Nah, siap-siap tanggal 22 Agustus. Ya, siap-siap 22 Agustus itu hari santri. Harus lebih meriah dari tahun sebelumnya. Nah, kemudian siap-siap 2 bulan lagi Muharram, Safar, Mulud. Kita ada acara Maulid Nabi. Abi pengen acara Maulid ini selama sebulan penuh. Artinya selama sebulan penuh tiap malam, ayo kita baca berjanji. Ya, jadi habis KBM, yo kurang lebih sekitar setengah jam kita muludan. Nanti puncaknya tanggal 12 Maulid baru. Nah, itu alumni suruh hadir ke sini. Bikin nasi kebuli. Umpamanya. Ini tolong dari sekarang dirancang. Pokoknya Al-Muslim Maulidan jangan hanya seremoni acara tabligh saja. Tapi acara Maulid bagi Al-Muslim sebulan penuh. Dari tiap malam. Ya, malam pertama tanggal 1, malam 1 terus bulan.
Ya, kumpul di sini. Lapangan. Seperti ini aja. Udah baca berjanji. Kalau ada kue makan, kalau nggak ada, yaudah. Air biasa aja ya. Ya, jadi kita perlihatkan nanti satu maulid itu sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, itu program yang tidak boleh diabaikan. Agustusan, hari santri, maulid Nabi, kemudian haulan. Ya, harus lebih meriah lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan pandemi corona ini ya berlalu dari Amin ya Allah. Amin. Kita semua, dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Sekian barangkali. Selamat kepada para pengurus OSAM yang baru. Selamat berjuang, selamat berkhidmat, selamat mengabdi di Al-Muslim. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.